Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang riba dalam jual beli. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para ulama membagi riba menjadi 3. Yang pertama adalah riba duyun, riba hutang. Yang kedua adalah riba fadl, dan yang ketiga adalah riba nasi'ah. Kategori yang pertama adalah riba duyun, riba hutang yang tidak boleh ada penambahan dalam hutang, baik itu contohnya seperti misalnya kita meminjam uang kepada seseorang atau kepada lembaga atau kepada koperasi dan lain sebagainya, kemudian mengembalikan uang tersebut dengan tambahan, bisa dengan bentuk cicilan sehingga terjadi penambahan 1 juta kemudian menjadi 1.200.000 gara-gara dicicil 10 bulan atau 12 bulan padahal pinjamnya 1 juta, atau bisa karena bayarnya cash tapi kemudian ada kelebihan 1.200.000 bayarnya, atau bisa juga kategori ia tidak mampu bayar ketika jatuh tempo kemudian dikasih waktu kembali 1 bulan lagi tapi dengan syarat ia hutangnya jadi bertambah. Itu jenis-jenis riba duyun. Kemudian bagaimana kalau seperti arisan? Arisan kan hutang juga ya, ada 10 orang ya, 1 orang 2 orang kemudian berkumpul 1 juta 1 juta kemudian 10 juta, maka tidak boleh dia lebih dari 10 juta dapatnya. Kalau misalnya 10 orang arisannya 1 juta 1 juta, maka dapatnya pasti 10 juta kalau yang ikut arisan 10 orang. Kalau yang ikut arisan 15 orang pasti dapatnya 15 juta. Tidak mungkin dapatnya lebih dari 15 juta karena arisan adalah akad hutang. Ya kan, kita sama saja minjem, kita misalnya dapat 15 juta 15 orang, berarti kita minjem dulu sama 14 orang sejuta sini, sejuta sini, jadi 15 juta jadinya, atau jadi 15 juta sama uang kita. Kalau 15 orang ikut berarti 15 juta. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada kelebihan, misalnya kelebihannya itu berupa konsumsi atau kelebihannya berupa administrasi dan lain sebagainya? Boleh asalkan dipisah dari dana hutang, dana arisan. Jadi arisan khusus dia buat arisan karena arisan adalah hutang. Kemudian kalau pengen ada kelebihan lain misalnya buat makanan atau buat konsumsi atau buat apalagi misalnya administrasi dan lain sebagainya, itu harus dipisah. Misalnya arisannya 1 juta kemudian 100.000 buat konsumsi dan administrasi, nah, begitu akadnya. Tapi kalau misalnya arisannya 1 juta kemudian terjadi penambahan atau lain sebagainya, maka itu adalah akad hutang, harus dikembalikan sesuai dengan nominalnya karena akadnya hutang. Bukan akad hadiah, bukan akad hibah saling menghibahkan, tapi akadnya adalah akad hutang, akad perjanjian akan dikembalikan entah 3 bulan, entah 4 bulan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya bagaimana kalau hutang dengan cara dikredit, tapi hutangnya hutang barang. Kalau hutang barang itu boleh. Yang tidak boleh adalah hutang uang dengan uang. Atau misalnya kita minjam kemudian gantinya lebih, tapi kalau barang, hutang barang, maka dia tidak termasuk riba duyun. Kenapa sebabnya?
Karena yang pertama jenisnya berbeda. Jenisnya yang pertama adalah uang, yang kedua adalah barang. Kemudian yang kedua adalah misalnya ketika kita kredit motor dan lain sebagainya. Yang kedua yang pertama jenisnya beda, yang satu uang dan yang kedua adalah barang. Sehingga kita ketika sebulan sekali kita bayar, sebulan sekali kita bayar, sebulan sekali kita bayar. Lalu bagaimana? Bolehkah ada kelebihan? Kalau tunai misalnya 10 juta, kalau misalnya kredit 13 juta, boleh. Kenapa sebabnya? Karena ada dua hadis Nabi Muhammad SAW tentang hutang uang dengan barang. Yang pertama adalah hadis Bariroh. Hadis Bariroh yang populer. Hadis Bariroh yang populer, hadis Aisyah. Jadi Bariroh itu ingin memerdekakan diri budak. Budak itu adalah sebuah barang dulunya. Kemudian ia mencicil sampai dengan 9 uqiyah, 9 tahun. 1 tahun dia bayar 1 uqiyah, 1 tahun lagi bayar lagi, sampai dengan 9 tahun baru lunas, karena uang dengan barang. Kemudian bolehkah dilebihkannya berdasarkan hadis Amr bin As. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh Amr bin As untuk memberi, ini populer juga ya dalam hal kredit, memberi unta untuk perang. 1 ekor unta untuk perang. Belinya bukan 1 tapi banyak untuk persiapan perang. Kemudian nanti gantinya setelah dapat dana zakat. Nah, kemudian ketika selesai perangnya dan dananya dapat, 1 unta dibayar dengan 2 ekor unta. Kan dia pinjamnya satu unta pinjamnya. Kemudian buat perang gitu ya. Kemudian dibayar oleh dana zakat 2 ekor unta. 1 ekor unta dibayar dengan 2 ekor unta. Jadi itu yang dijadikan dalil terkait dengan bolehnya kredit atau uang dengan barang. Lalu bagaimana kalau ada DP dan lain sebagainya? Nanti kita akan bahas terkait dengan bai'ul urbun. Itu namanya jenis bai'ul urbun. Bai'ul urbun itu ada yang membolehkan dan ada yang melarang tentang terkait dengan DP dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan kredit, asalkan sesuai dengan kesepakatan di awal, tidak ada naik turun, maka dia dibolehkan. Dan sesuai dengan perjanjian di awalnya. Misalnya ketika ia membeli motor, harganya dicicil sebulannya 500.000 selama 5 tahun misalnya, maka tidak akan naik itu 500.000 terus sampai dengan 5 tahun tersebut. Nah, itu diperbolehkan walaupun harganya nanti bisa 20 juta di harga motor tersebut, berdasarkan 2 hadis tadi. Yang pertama adalah hadis Bariroh terkait dengan cicil ya, terkait dengan cicilan, dan yang kedua cicilan uang dengan barangnya adalah budak. Dan yang kedua adalah hadis Amr bin As yang Rasulullah SAW menyuruh meminjam 1 ekor unta atau meminjam unta untuk perang, kemudian diganti oleh Rasulullah dengan dana zakat 1 ekor unta diganti dengan 2 ekor unta. Jadi itu terkait dengan uang dengan barang. Tapi kalau uang dengan uang, hutangnya dibayar uang dengan uang, maka dia tidak diperbolehkan, disebut dengan bai'ud duyun. Minjem 1 juta, baliknya 1 juta. Bagaimana saat kalau misalnya di perbankan, kalau pengen dibolehkan, jadi perbankan atau apapun koperasi dia harus memberikan barang, maka disebut dengan koperasi syariah. Jadi bedanya koperasi umum dengan koperasi syariah, kita datang ke koperasi, kamu butuh apa? Saya butuh apa? Saya butuh mobil. Nanti koperasi itu membelikan mobil cash, kemudian 120 juta misalnya mobil Calya. Kemudian dijuallah mobil tersebut kepada saya dengan harga 100 atau dengan harga 180 juta secara kredit. Nah, itu namanya koperasi syariah. Tidak masalah. Tapi kalau kita minjem langsung ke koperasi, minjem uang, kemudian kita cicil dengan uang, maka hukumnya riba duyun. Itu disebut dengan riba duyun. Kemudian yang selanjutnya adalah riba fadl. Riba fadl itu sebagaimana dijelaskan,
riba fadl itu, al-fadl itu artinya kelebihan. Jenis-jenis riba di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, ada 6 jenis barang ribawi. Yang pertama adalah emas, kemudian perak, kemudian gandum, kemudian tamar, kurma, dan kemudian garam. 5 ya. Atau kalau pengen 6 itu ada istilahnya kurma basah dan kurma kering. Anggap kurma dijadiin satu saja. Sa'ir namanya, disebut sa'ir dan tamar. Jadi pertama adalah emas, kemudian yang kedua adalah perak, kemudian yang ketiga adalah gandum, yang keempat adalah kurma, dan yang kelima adalah garam. Itu adalah barang-barang ribawi. Lalu bagaimana kaidahnya? Kaidah riba fadl itu, dia kalau terjadi pertukaran sesama jenis, uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, atau garam dengan garam, atau kurma dengan kurma, dia harus kontan dan juga harus sama ukurannya. Kalau misalnya uang 100.000 dengan 100.000, kalau emas 1 gram dengan 1 gram. Kalau perak misalnya ya 5 perak dengan 5 perak begitu. 5 perak dengan 5 perak. Itu harus sama jenisnya dan juga harus kontan. Bagaimana kalau beda? Kalau jenisnya sama, nggak boleh. Emas dengan emas, emasnya 5 gram ditukar dengan emas 10 gram, tidak boleh. Peraknya 5 gram ditukar dengan 10 gram, tidak boleh. Karena jenisnya sama. Dia kalau jenis sama harus sama ukurannya. Kemudian kurma ditukar 1 kilo kurmanya ditukar dengan 1 kilo kurma. Nah itu boleh, tapi 2 kilo kurma ditukar dengan 1 kilo kurma tidak boleh, karena jenisnya sama. Gandum, 1 kilo gandum ditukar dengan 1 kilo gandum boleh, tapi kalau 1 kilo gandum ditukar dengan 2 kilo gandum tidak boleh. Itu namanya riba fadl. Itu riba fadl seperti itu ininya kaidahnya. Garam pun sama, 1 kilo garam ditukar dengan 1 kilo garam boleh. Tapi kalau 1 kilo garam ditukar dengan 2 kilo garam itu tidak boleh, dan kaidah riba fadl harus kontan, tidak boleh ditunda atau tidak boleh belakangan barangnya, atau pertukarannya harus tunai, yadan biyadin dalam hadis. Itu disebut dengan riba fadl, harus sama. Tapi kalau berbeda boleh. Misalnya uang ditukar dengan kurma boleh. Kurma 1 kilo uangnya 50.000 boleh. Kurma 1 kilo uangnya 100.000 boleh. Mau berapapun boleh, asalkan antarodin, suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Itu kan jenisnya beda. Emas atau uang dengan garam, boleh nggak 1 kilo garam dengan 10.000? Boleh. Atau 1 gram emas boleh, asalkan sama, asalkan antarodin, penjual dan pembeli ridho. Itu kalau riba fadl kaidahnya seperti itu. Kaidah riba fadl. Kemudian yang ketiga adalah kaidah jenis riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah itu adalah pembayarannya tempo. Tempo itu artinya tidak yadan biyadin. Kalau dia sejenis tadi ya, jenis emas, emas kan tidak boleh. Emas dengan emas kemudian dia harus kontan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau riba nasi'ah? Riba nasi'ah itu adalah dia jenisnya maksudnya emas dengan perak. Emas dengan perak itu kan jenisnya sama-sama alat tukar. Dia harus kontan, tidak boleh ditunda. Kita tukar dolar dengan rupiah, dia harus kontan, tidak boleh ditunda. Itu disebut dengan riba nasi'ah. Kemudian misalnya jenis makanan itu juga sama, tidak boleh ditunda, harus kontan. Misalnya kurma ditukar dengan gandum, itu kamar jenisnya sama-sama makanan. Itu tidak boleh dia ditunda, dia harus kontan. Tapi kalau misalnya makanan dengan uang atau zahab dengan fiddah itu sudah berbeda, boleh
dia tidak kontan. Misalnya kita ngutang beras boleh, ngutang apa lagi, ngutang kurma boleh, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan riba nasi'ah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membuka diskusi terkait dengan apakah barang-barang riba tadi 5 jenis itu bisa dimutlakkan atau bisa dikiaskan, jumhur ulama mengatakan bisa. Gandum dikiaskan dengan beras, bisa. Kurma dan lain sebagainya itu bisa dikiaskan. Itu pendapat jumhur ulama. Jadi tidak hanya 5 barang ribawi, tapi bisa dikiaskan dengan apa? Dengan ilatnya atau sebabnya adalah kalau emas dan perak itu dia nilainya. Jadi misalnya emas dengan perak berarti rupiah, kemudian dolar, kemudian rial dan lain sebagainya. Itu dia disebut dengan disebut dengan jumhur ulama disebut dengan ilatnya adalah mata uang atau nilai. Kalau misalnya sebagian ulama itu zahiriyah mengatakan tidak bisa dikiaskan, berarti uang dengan uang boleh begitu. Tapi kan jumhur mengatakan boleh dikiaskan. Artinya emas itu di zaman Rasulullah SAW itu adalah sebagai alat nilai. 1 dinar, kemudian 2 dinar, 3 dinar. Nah, itu kan sebuah alat pertukaran antara uang dengan antara nilai uang itu, uangnya dinar dengan barang. Kemudian di zaman sekarang dikiaskan emas itu dengan uang kertas yang kita punya, uang kertas warok yang kita punya, rupiah, kemudian dolar dan lain sebagainya. Itu mazhabul jumhur mengatakan ada kias. Kemudian kayak tadi misalnya kurma, kemudian gandum, itu semua dikiaskan masalah makanan atau makanan, kemudian juga yang bisa ditakar. Itu juga tidak boleh. Artinya misalnya beras ditukar dengan beras, walaupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada kalimatnya beras, aruz, tidak ada, tapi dikiaskan dengan gandum gitu. Dikiaskan dengan gandum. Gula misalnya dengan gula, walaupun di hadis tidak bisa dikiaskan, artinya tidak ada dalilnya gula, tapi dikiaskan dengan garam, al-milah, karena al-milah ada garam di situ. Itu disebut dengan kias. Jadi menurut jumhur ulama bisa dikiaskan, dan sebagian ulama az-zahiriyah mengatakan tidak bisa dikiaskan. Itu terkait dengan kaidah-kaidah riba. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Nanti kita akan masuk kepada jual beli terkait dengan riba. Masih ada hubungannya dengan riba, tapi dilarang oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Iya Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengontrakan rumah. Oh, ya. Dengan kesepakatan begini, yang membeli itu tidak cash. Iya, terus? Karena tidak cash, selama belum lunas, uang kontrakan itu harus dibayar sebenarnya. Nah, jadi mungkin kalau dibilang ya mungkin ada 2 macam transaksi. Kasus transaksi yang kita beli. Iya. Ini bagaimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada salah satu larangan Nabi Muhammad SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'atin bi bai'ah. Rasulullah melarang 2 transaksi dalam satu jual beli. Itu nanti ada. Tapi para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Tapi intinya ketika dia ngontrak jelas boleh. Karena ngontrak itu akadnya ijarah. Ngontrak rumah itu boleh. Kemudian dia pengen beli rumah kontrakan itu, boleh juga sebenarnya, boleh juga. Terus kemudian
tadi pertanyaannya, boleh dia pengen beli rumah kontrakan? Boleh. Cuman belinya tadi tidak cash ya? Tidak cash, boleh? Masih bayar? Oh iya, itu berarti masuk ke bai'atin fi bai'ah nanti. Satu transaksi dalam jual beli. Dia satu sisi dia masih ada masih ada ijarahnya, kemudian sisi lain dia pengen jual rumah tersebut. Berarti kalau pengen dia hentikan itu ijarahnya, kemudian dia akad baru, artinya saya mau beli rumah ini, tapi belinya nyicil. Bagaimana Pak belinya nyicil? Kan nggak mungkin kan, kita nggak punya uang buat cash itu. Berarti harus ada orang yang mau beli rumah tersebut secara cash, kemudian dijual ke kita, supaya tidak ada dua transaksi tadi, Jadi kalau pengen misalnya dia pengen beli rumah itu, nanti ketika dia sambil nyicil, nanti kan ini kalau dia sudah beli rumah itu, sudah beli nyicil, apakah rumah itu boleh nanti kan ada dua transaksi. Kayak misalnya saya pengen nyicil rumah di Cikarang misalnya, kan kita boleh nempatin rumahnya. Nanti namanya adalah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Kita nggak bayar lagi, kita bayar cicilan rumahnya sampai dengan 500 juta misalnya, selesai kan, habis, itu menjadi milik kita rumah tersebut. Nah kalau ini kita masih bayar sewa juga, satu sisi kita masih bayar sewa, sisi lain kita bayar ini juga, berarti ada dua transaksi. Nanti di depan ada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atin fi bai'ah. Ada dua transaksi dalam satu jual beli. Nah itu yang masuk ke dalam kategori itu nanti. Tapi memang para ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis tersebut. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita kalau pengen seperti itu, kita stop itu ijarahnya. Kita pengen di rumah, berarti akadnya ganti, akad membeli rumah. Kalau kita nggak bisa cash, berarti cicil rumah gitu. Jangan sampai kita ngontrak di rumah yang sama, bayar kontrakan juga, tapi bayar cicilan juga gitu. Nanti ada dua transaksinya di situ. Nanti kena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atin fi bai'ah. Berarti kita kalau pengen kalau saya ngasih solusi, berarti kita cari orang yang bisa membeli rumah itu secara cash kemudian dikredit ke kita. Biasanya perbankan seperti itu mainnya, perbankan seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya Pak Haji misalnya pengen kontrak, berarti terus bayar kontrakan terus sampai rumah lunas. Ada dua jadinya. Satu dia bayar cicilan, bayar sewa, nyewa, kemudian satu lagi dia nyicil rumah. Namanya disebut dengan ada jual beli dalam satu transaksi. Itu ada hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atin fi bai'ah. Ada dua transaksi dalam satu jual beli. Satu rumah itu, kemudian ada dua transaksi. Transaksi yang pertama adalah akad ijarah, kita nyewa rumah itu. Transaksi yang kedua adalah akad jual beli biasa, tapi dengan cara dicicil. Kalau pengen solusi berarti kita milih kita pengen ijarah, terus ngontrak di situ, atau kita beli rumah itu. Bisa dengan cara kita ada orang yang dana yang membeli rumah itu kemudian nyicil, atau dengan kita membelinya dengan cash. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bukan riba maksudnya, tapi masuk ke hadis yang lain. Artinya kan ada jual beli yang dilarang. Di antaranya adalah pertama riba, tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah dua transaksi dalam satu jual beli. Jadi ada macam-macam jual beli yang diharamkan, bukan hanya riba aja Pak Haji. Jadi jangan sampai kita semua riba itu semua masuk, tidak. Jadi salah satu jual beli yang dilarang adalah riba. Kemudian ada lagi apa tadi? Dua transaksi dalam satu jual beli. Ada lagi enggak? Ada bai'ul urbun. Ada lagi enggak? Ada jual beli yang belum kelihatan. Beli buah tapi buahnya belum kelihatan. Itu juga masuk nanti. Ada lagi enggak? Ada jual beli dengan syarat. Saya pengen beli mobil ini, tapi syaratnya
kamu harus beli rumah ini, boleh nggak? Nah, itu nanti ada hadisnya melarang jual beli dengan syarat, tapi ada sebagian ulama yang membolehkan, gitu. Jadi masuk ke dalam wilayah-wilayah itu. Jadi macam-macam jual beli yang dilarang itu bukan hanya riba saja, tapi ada macam-macam lainnya. Termasuk tadi kasus tadi, ada dua transaksi, yang satu transaksi sewa menyewa atau ijarah, yang satu transaksi jual beli. Bagusnya dipisahkan. Tapi memang ada sebagian ulama minoritas yang membolehkan bai'atin fi bai'ah digabung. Yang penting antarodin, yang penting sama satu orang pembeli dan penjual itu ridho. Saya ridho nggak kamu 2 kali bayar? Ridho. Saya bayar kontrakan juga, saya bayar cicilan rumah ini juga, ridho nggak? Ridho. Nah, itu yang membolehkan seperti itu. Yang penting ada antarodin. Tapi dalam mazhab yang lain atau mazhabul jumhur katakan tidak boleh, karena ada 2 transaksi dalam satu jual beli, satu transaksi dalam 2 jual beli tadi. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini ada diskusi terkait dengan riba sebelum kita lanjut ke hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, leasing, ya, pembiayaan. Ya. Kemudian mengenai umumnya mayoritas lembaga keuangan kita kan apabila ada telat itu kan cuma terjadi. Jadi apa ada murni syariat apa yang di terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang kedua dulu ya, yang kedua terkait dengan denda. Denda kalau misalnya rumah misalnya kita nggak kuat bayar, bolehkah kita mengambil atau ada denda gitu ya, ada denda. Itu kalau ada denda, itu kalau fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, itu dibolehkan mengambil denda dengan syarat ada akad di awalnya. Ada akad di awalnya. Jadi misalnya kalau terjadi misalnya dia tidak membayar, misalnya cicilan motor misalnya 2 bulan, kemudian ia telat bayarnya atau tidak bayar, maka denda sebesar 50.000 misalnya begitu. Nah, itu di akad di awalnya ada denda sebesar 50.000. Nah, itu disebut dengan denda ya. Denda ta'zir namanya, itu dalam fatwa DSN itu dibolehkan kalau ada akad di awalnya. Denda untuk apa? Karena bagaimanapun juga denda tersebut syaratnya itu dalam fatwa DSN, uang denda tersebut digunakan untuk sosial, itu syaratnya. Jadi kalau dapat uang dari nasabah, uang denda, kemudian uang tersebut digunakan buat sosial. Kemudian denda tersebut tidak mudho'afan, tidak berlipat-lipat. Denda sehari 50.000, kalau 2 hari 100.000, nggak begitu sistemnya, sistem dendanya nggak begitu. Itu kalau di fatwa DSN MUI ya, terkait dengan denda. Walaupun sekali lagi masalah denda memang terjadi perbedaan pendapat para ulama di kalangan pakar-pakar ekonomi kontemporer. Ada yang mengatakan denda itu tidak dibolehkan dalam Islam karena termasuk kelebihan atau disebut dengan riba, kelebihan. Tapi sebagian lagi mengatakan itu tidak disebut riba karena itu adalah denda untuk menghukum orang yang dia mau bayar tapi dia mampu bayar tapi tidak mau bayar. Kan dia kan rata-rata orang yang nyicil itu kan mampu, nyicil mobil, nyicil motor, nyicil rumah, itu kan mampu. Berarti dalam hadis mutul ghina zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu zolim. Makanya dalam fatwa DSN boleh mengambil tindakan takzir untuk menghukum mereka dengan sebuah denda. Begitu alasannya dalam fatwa DSN MUI, coba dicek aja fatwa DSN tentang masalah denda. Itu dalilnya seperti itu, boleh.
Asalkan pertama itu uang denda buat sosial, yang kedua tidak ad'afan mudho'afa. Ad'afan mudho'afa. Ada denda tapi denda tersebut buat kegiatan sosial, kemudian tidak berlipat-lipat, dihitung per hari-hari begitu, tidak. Sampai kalau misalnya terlambat 50 hari, 50 kali 5 berarti sampai dengan 2.500.000 begitu, tambah, enggak seperti itu juga. Itu disebut dengan kalau dalam istilah syariah dendanya tidak seperti itu. Itu dibolehkan dalam fatwa DSN MUI ya. Tinggal kita kira-kira mana yang lebih rajih. Masalahnya kalau dalam Islam, kalau dia tidak mampu bayar, maka barang tersebut yang dicicil itu akan dijual. Misalnya motor nggak kuat bayar, dijual, kemudian nanti dibalikan kembali sisah yang sudah kita pernah cicil. Misalnya motornya harganya 10 juta, kita sudah nyicil 3 juta. Kalau dalam sistem syariah 3 jutanya dibalikin, begitu maksudnya. 3 jutanya dibalikin, atau nilainya yang pernah kita cicil itu dibalikin. Dijual dulu ini motornya, kemudian berapa kira-kira lakunya ini motor, kemudian dibalikin sebagian kepada pencicil awal, tapi sebagian lagi kepada yang punya motor atau dealernya. Kalau yang sistem syarikat enggak begitu, ambil aja, angus, kan gitu ya. Kalau misalnya bukan syariah tuh begitu, angus, itu berarti bukan syariah. Jadi misalnya kita nyicil motor, udah 9 tahun, cicil mobil, udah 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi, kita kena musibah, nggak punya uang lagi, udah ditarik sama dealer, tidak ada uang yang sampai kepada kita, ataupun kalau ada itu hanya sedikit banget nilainya. Nah, itu berarti tidak dengan sistem syariah. Itu bedanya sistem syariah dengan tiga sistem syariah. Tapi kalau terkait denda, itu dalam fatwa DSN ada denda. Yang pertama syaratnya denda itu buat sosial, yang kedua adalah tidak ad'afan mudho'afa, dendanya tidak berlipat-lipat. Itu yang saya baca di fatwa DSN. Kemudian yang pertama terkait dengan tadi kalau perbankan itu membeli mobil misalnya, kita cicil mobil, kemudian kita DP. Terkait dengan DP memang ada nanti bai'ul urbum. DP itu dibolehkan asalkan masih dalam satu transaksi dengan mobil tersebut. Harga mobil berapa? Harga mobil misalnya 200 juta. Kita DP 20 juta, berarti sisa 180 juta. Itu namanya disebut dengan yang diperbolehkan. Itu disebut dengan DP yang diperbolehkan. Tapi kalau DP yang di luar itu, di luar harga mobil tersebut, itu tidak diperbolehkan. Uang apa namanya itu? Jadi kalau DP itu diperbolehkan kalau uang DP tersebut adalah bagian dari barang yang kita cicil. Kalau kita cicil motor 20 juta, DP-nya 5 juta, berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 15 juta lagi. Nah, itu disebut dengan bai'ul urbun nanti yang akan kita bahas nanti. Terkait dengan tadi 2 akad tadi ya, yang pertama itu. Apakah ada 2 akad dalam fatwa DSN itu terkait dengan pembiayaan? Itu ada fatwa DSN-nya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan pembiayaan. Memang terjadi 2 akad itu. Tapi akadnya terpisah. Entah itu namanya hilah itu artinya akal-akalan atau tidak, wallahu alam. Tapi antum baca di fatwa DSN itu pembiayaan, terkait dengan pembiayaan syariah itu namanya fatwa DSN, itu dibolehkan walaupun terjadi 2 akad, dengan syarat akad tersebut terpisah antara akad yang pertama dengan akad yang kedua. Misalnya akad pertama, bank membeli rumah berapa juta, 200 juta, berarti kan dia akad lagi. Kemudian rumah tersebut dijual kepada konsumen, itu akad yang berbeda, jadi dipisah akadnya. Itu alasan daripada DSN MUI, dia membolehkan pembiayaan syariah. Itu fatwanya 2002 kalau tidak salah, kalau saya baca, terkait dengan pembiayaan syariah. Walaupun ada 2 akad, kan sebenarnya bank itu nggak punya rumah kan, dia sebenarnya punya uang saja, pengen ke konsumen, utang nanti, riba. Akhirnya hilahnya atau akal-akal bahasanya gitu, belilah rumah ke samping ke yang punya kontraktor lah bahasanya itu ya, kontraktor rumah gitu. Nih beli dari bank ini, beli nih uangnya, nanti kasih ke konsumen ini, kasih konsumen ini, begitu kan, seolah-olah ada 2 transaksi. Tapi memang kalau dalam fatwa DSN itu dibolehkan karena
Walaupun ada dua transaksi, tapi dia transaksinya terpisah antara satu bank dengan kontraktor, kedua bank dengan konsumen. Jadi berpisah antara dua transaksi tersebut. Itu yang saya baca seperti itu. Tapi memang ada sebagian ulama kita yang tetap mengatakan tidak boleh, karena dalilnya tadi sama seperti Pak Haji tadi adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atin fi bai'. Ada dua transaksi dalam satu jual beli. Artinya sebenarnya dia pengen ngutang sebenarnya. Cuman karena harusnya kan konsumen langsung datang ke kontraktor. Cuman kontraktornya nggak ada uang, dia ada barang doang ini. Barangnya apa? Rumah. Akhirnya kontraktornya datang ke bank. Jadi ada tiga itu. Bank yang punya uang, kontraktor apa ya namanya itu ya? Kontraktor yang punya rumah, dan kita nih yang pengen ngedit rumah, ada tiga. Nah, sehingga ada dua transaksi tadi, kita dengan bank dan kontraktor dengan pihak konsumen. Nah, seperti itu akhirnya terjadi dua akad dalam satu jual beli tadi. Nah itu, tapi kalau DSN MUI mengatakan boleh terjadi dua akad dalam satu transaksi dengan syarat dipisah, dengan syarat akadnya dipisah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ada sebagian ya mengatakan ya sudah, berarti kita tidak, kalau pengen kredit rumah itu tidak ke perbankan, berarti dia tidak menerima fatwa DSN terkait dengan pembiayaan syariah walaupun dengan dua akad dalam satu transaksi tapi akadnya terpisah. Nah, itu yang saya pahami seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol. Iya. Kalau dalam Islam dapatnya itu apakah harus kena manusia dulu atau bisa langsung saya? Kayak contohnya kita mau beli motor sekarang nih, itu kan sudah surat-surat itu sudah ada nama kita, belum nama oleh pihak yang pertamanya dulu. Itu kalau dalam pendapat para ulama itu gimana sih yang benar? Kalau kita pengen Kredit motor, terus belum atas nama mungkin yang pemilik leasingnya dulu atau yang bayar dulu. Itu yang sebenarnya itu harus di nama orang sebelumnya atau nama kita. saya belum nyambung ini pertanyaannya. Misalnya saya mau Beli motor, lewat Rostan, lewat saya, motor saya nih. ini kan harusnya namanya Rostan dulu, Ah, baru nanti kalau sudah lunas baru ke saya. betul. Pada KTP kan sekarang itu kalau jual motor atau rumah atau lain-lainnya kan itu kan sudah atas nama kita sendiri. Walaupun belum lunas. Oh iya. Karena itu yang jadi pertanyaannya sebenarnya untuk menguatkan dua transaksi itu sebenarnya maksudnya ke siapa ya? Iya. Paham. Jadi kredit motor atau kredit rumah itu kan seharusnya namanya belum nama kita sampai lunas itu rumah tersebut, gitu maksudnya. Kemudian padahal yang fakta yang sekarang adalah nama tersebut sudah menjadi nama kita, walaupun itu nama ditahan oleh pihak leasing. Kan kalau kita kredit motor kan sebenarnya udah ada nama kita di leasing, di BPKB-nya, BPKB motor udah ada, cuman ditahan sampai lunas begitu ya. Apakah diperbolehkan seperti itu, maksudnya begitu ya? Apakah diperbolehkan seperti itu? Artinya itu dalam fatwa DSN itu namanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Itu lagi-lagi al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Itu fatwa terkait dengan perkreditan syariah. Itu dia menggunakan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Itu sewa menyewa, tapi pada akhirnya dia akan memiliki rumah tersebut. Jadi misalnya ketika kita kredit rumah itu sebenarnya akadnya ijaroh. Ijaroh itu sewa kita, tapi nanti terakhir menjadi milik kita. Itu namanya disebut dengan al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Kalau fatwa DSN MUI itu namanya disebut dengan al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik terkait dengan perkreditan syariah. Nah, itu untuk ya wallahu alam ini apakah sekali lagi memang ada ulama yang
tidak membolehkan yang gaya tadi. Artinya sebenarnya ini bukan milik kita ini sebenarnya sampai rumah itu lunas. Tapi kenapa ini sudah menjadi milik kita? Padahal kita belum lunas, begitu kan? Nah, misalnya kita kredit rumah 15 tahun itu belum menjadi milik kita. Tapi pada faktanya itu rumah milik kita. Itu kan surat tanahnya pasti milik kita, cuman masih ditahan oleh mereka, begitu. Masih ditahan oleh mereka. Itu kalau di fatwa DSN MUI disebut dengan perkreditan syariah dengan akadnya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Dia membayar sewa rumah tersebut sampai dengan akadnya itu 3 tahun misalnya, kalau rumah biasanya 10 tahun, kemudian yang terakhir dia memiliki rumah tersebut. Itu akad disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Itu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sekali lagi, kalau di Indonesia ulama-ulama di SN MUI itu yang membolehkan, alasan yang membolehkan. Tapi kalau yang ulama-ulama lain tidak membolehkan, termasuk akad 2 akad tadi. Jadi masuk al-bai'atin fi bai'ah. Ini memang kompleks sekali, tapi sekali lagi memang bahasan bai'atin fi bai'ah sangat luas, sangat luas sekali. Tapi nanti akan dibahas terkait itu. Kemudian yang sedikit lagi satu ini terkait dengan bai'un, jual beli mayamlik. Bai'un mayamlik atau ma laisa indak. Itu juga jual beli yang dilarang. Jual beli yang belum menjadi milik kita. Itu banyak sekali. Kita misalnya jual apa? Jual pulpen, jual apa? Jual ini, padahal belum menjadi milik kita. Itu tidak boleh. Karena hadis Nabi Muhammad SAW jelas bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang bukan milik kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita pengen jual, misalnya saya pengen jual kitab ini. Nah, itu caranya adalah kita jangan menjadi penjual, kita menjadi karyawan atau istilahnya marketing. Itu baru bisa. Jadi kita karyawan orang tersebut atau marketing, bukan jadi penjual aslinya. Bedanya apa? Kalau marketing dia tidak bisa main-mainin harganya dari penjual, karena yang bisa mainin harga atau yang bisa menentukan harga adalah penjual. Ini kitab saya mau jual berapa ini? Saya jual 100.000, 50.000 boleh, asalkan ini milik kita. Tapi kalau ini adalah bukan milik kita, kita hanya sebagai marketing saja, itu dia tidak boleh menaikkan harga yang sesuai dengan kesepakatan dengan yang punya atau pembelinya. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang terkait dengan barang-barang yang atau jual beli yang dilarang selain riba. Jadi jual beli yang dilarang selain riba itu banyak sekali. Yang ada hadisnya itu juga banyak. Ada yang tadi ya, bai'ul urbun, kemudian jual beli yang belum menjadi milik kita dan lain sebagainya. Taib, ada lagi yang ingin tanyakan sebelum kita tutup ya? Taib, nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas tentang jual beli yang dilarang selain macam-macam riba, selain dari ribawi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.